Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Getra, kembali lagi di podcast Getra, Jajah Bicara. Podcast yang paling keren pastinya hanya di Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang. Kenalin, nama aku Wentia Rahab, peserta magang Batch 2 Kelas 2A Tanjung Pinang. Nah, kali ini kita bakalan sharing lagi nih bersama salah satu warga binaan, dengan saudara Aldi yang biasa disapa dengan sebutan Titi. Halo Titi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai boleh nih kita perkenalan diri dulu sama Sobat Getra lainnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Mustafa Saleh Harahap atau biasa dipanggil Titi. Nah, mungkin langsung nih untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Nih bisa nggak Aldi ceritain kasus apa sih yang bikin kamu harus menjalani hukuman di sini? Nah, jadi saya itu terjerat kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, atau biasa bahasa kerennya itu zaman sekarang itu disebut mucikari gitulah kurang lebih. Oh, boleh. Berapa lama sih hukuman yang kamu dapat di sini dan bagaimana perasaan kamu saat menjalani hukuman ini? Saya vonis 4 tahun dengan subsidiar 3 bulan, jadi totalnya itu 4 tahun 3 bulan. Dan perasaan saya itu setelah ngejalanin, ya sebenarnya belum rela tapi harus ikhlas, kurang lebih seperti itu. Jadi iya sama enggak gitu. Kenapa tidak ikhlas? Di bagian apa yang membuat kamu tidak ikhlas dengan itu? Ya maksudnya kayak semua yang kita lakukan di sini terbatas, semua segala macam, terus nggak bisa kumpul sama keluarga. Sebenarnya tidak ikhlasnya itu bukan dengan hukumannya, tapi dengan diri pribadi. Kenapa saya harus melakukan ini kemarin gitu? Oh, sebelum masuk di sini, boleh nggak ceritain kenapa memilih pekerjaan atau kegiatan ini dan apa alasannya gitu? Jadi kalau dibilang untuk memilih, mungkin semuanya berjalan seiring waktu. Jadi bukan pilihan antara aku harus begini atau harus begitu, bukan seperti itu. Jadi permulaannya itu pelan-pelan. Hanya karena duit yang lebih bisa kita dapat secara instan ataupun cepat, jadi itu yang saya lakukan. Dengan mencarikan, ya kamu cowok-cowok hidung belang untuk saya sediakan perempuannya seperti itu. Jadi kalau untuk alasannya hanya karena uang secara instan. Oh, gimana sih kan waktu pertama baru masuk lapas, bagaimana kondisi mental dan perasaan kamu pada saat di sini pertama kali, berat atau tidak? Untuk kondisi mental ya, pertama kali untuk sampai di lapas itu kayak susah untuk dijelasin. Karena kita akan bertemu sama orang-orang yang orang bilang itu penjahat, karena orang taunya penjara itu tempatnya penjahat ya. Warga binaan itu orangnya penjahat semuanya gitu. Jadi kalau untuk mental itu belum siap semuanya segala macam, karena yang ada di pikiran aku di dalam itu bakalan diasingkan, aku di dalam itu bakalan berkawan sama orang-orang yang badannya besar, yang bertato, yang istilahnya biasa bunuh orang, yang biasa ngerampok semua segala macam begitu. Jadi mental itu benar-benar belum siap lah. Kamu gak siap, tapi setelah dijalanin bagaimana sih? Setelah udah berapa lama nih di sini? Ya di sini tuh kurang lebih udah 1 tahun 5 bulan. Dari 1 tahun 5 bulan ini bagaimana perasaannya? Masih belum siap juga atau bagaimana mentalnya? Mungkin siapapun orangnya nggak bakalan siap ya kalau harus di penjara ya. Cuman dengan berjalannya waktu udah mulai menerima ataupun ikhlas sama bertanggung jawab apa yang udah aku lakukan di luar sana seperti itu. Jadi dengan adanya kawan-kawan yang istilahnya satu nasib di sini juga, saling ngehibur, saling memberi semangat juga semuanya. Jadi kita semakin semangat aja. Untuk mengisi ini, untuk mengurangi kan ada tekanan mental di sini dan untuk itu bagaimana kamu menanggulanginya biar tekanannya berkurang gitu? Apa sih kegiatan kamu di sini selama di lapas ini? Nah, kebetulan untuk mengurangi itu, Titi itu kerja di salah satu tamping di sini, di tamping Jajah, di Bingkernya terkhususnya. Jadi di situ tuh banyak kegiatan yang kita lakukan itu mulai dari pagi sampai ke malam. Jadi kalau udah malam itu kita capek balik ke kamar itu tidur langsung. Jadi otak kita itu tidak berpikir untuk melakukan sesuatu hal yang negatif.
Karena kita diberikan kegiatan, kita diberikan kerjaan yang istilahnya memang kita mampu untuk melakukan hal itu gitu. Jadi tidak kamu harus disuruh seperti ini, nggak kayak gitu. Kamu mampu nggak? Kalau mampu baru kita jalankan gitu. Berarti program Giaja itu sangat bermanfaat ya buat Titi. Banget, sangat. Berarti jauh ya perbedaannya sebelum Jauh masuk sekali. Giaja gitu. Nih kalau diberi kesempatan kedua buat Titi nih, apa yang ingin kamu perbaiki dalam hidup kamu yang sebelumnya, dari yang sebelumnya sebelum masuk ke sini? Ya, kalau untuk soal ngomong kesempatan kedua ya, walaupun kita bilang itu mustahil adanya, cuman yang ingin aku ubah itu satu aja. Mungkin pribadi aku. Karena kalau kita bilang jujur, aku juga nggak pengen kayak gini. Aku juga nggak mau memilih jalan ini gitu. Karena siapa sih orang yang mau di jalan kayak gini, gitu kan? Jadi yang ingin aku ubah kepribadiannya aku, sama aku juga mau minta maaf sama orang tua. Mungkin dengan adanya aku di sini, aku udah bikin satu coreng hitam besar di wajah kedua orang tua aku di luar sana, yang dimana dipandang masyarakat beda. Jadi intinya aku cuma pengen ubah kepribadiannya aku aja. Itu aja. Jadi sudah di sini sudah ada perubahan dari diri Titi, dan juga mungkin merasa menyesal juga dengan perbuatan yang di masa lalu ya. Ada nggak ini pesan-kesan untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi terulang kejadian seperti sekarang ini? Ya, untuk pesan sama kesannya, saya cuma mau bilang, saya selaku Titi ya, pribadi saya sendiri, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang secara cepat ataupun instan dengan jumlah yang banyak, tergiur dengan tawaran seperti itu, dengan ya menjual narkoba atau apapun segala macam. Jadi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu aja sih. Sama kesannya, penjara nggak seenak yang dibayangkan. Terima kasih buat Titi. Semoga cerita hari ini jadi inspirasi buat kita semua, bahwa dimanapun kita berada selalu ada kesempatan untuk belajar dan berubah jadi yang lebih baik. Saya Wentia Rahab, sampai ketemu di podcast Giatra berikutnya. Saya Wentia Rahab, pamit undur diri. Bye-bye.